Dulu kawan, sekarang nyerang Prabowo. Pemilihan presiden makin dekat, tinggal 2 tahunan lagi. Tanggal 14 Februari 2024, masyarakat Indonesia akan berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan aspirasinya. Hari itu masyarakat Indonesia akan memilih wakilnya di legislatif dan memilih tokoh untuk menduduki capres dan cawapres. Pada tahun 2024 nanti, insya Allah masyarakat Indonesia akan memiliki presiden dan wakil presiden baru. Figur sebagai kandidat kuat capres telah bermunculan. Berurutan dari yang terkuat yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil. Mereka merupakan langganan top survei dari berbagai lembaga survei. Prabowo 3 kali ikut pilpres, 1 kali maju sebagai cawapres mendampingi Megawati, 2 kali sebagai capres melawan Jokowi. Tapi sayang, ketiganya tidak berhasil alias gagal. Pilpres 2019 lalu merupakan kontestasi paling seru dan ketat bagi Prabowo dan pasangannya Sandiaga Uno. Prabowo telah melakukan segala upaya agar 2019 menjadi tahun emas bagi dirinya. Potensi dukungan dimanfaatkan oleh Prabowo agar dirinya mendapat suara sebanyak-banyaknya. Kondisi FPI dan Habib Rizik waktu itu dimanfaatkan betul oleh Prabowo untuk dijadikan dukungan kuat bagi dirinya. Persaudaraan Alumni PA 212, Front Pembela Islam atau FPI, yang sekarang sudah dibubarkan, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama mendukung sepenuh dan habis-habisan pada Prabowo waktu itu. Tapi benar bahwa politik itu tidak ada yang abadi. Mirip lagu ya. Tahun 2019 kawan, sekarang jadi musuh. Itu kira-kira yang terjadi. Karena pilihan politik setelah Pilpres 2019, Prabowo kini ditinggalkan oleh pendukung utamanya. Sebagaimana diketahui, Prabowo melakukan manuver di luar dugaan dan menggegerkan masyarakat Indonesia serta perpolitikan tanah air. Dimulai dengan pertemuan penuh senyum di MRT Jakarta. Prabowo memutuskan bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju (KIM) Presiden Jokowi. Pilihan politik Prabowo berakibat parah bagi para pendukungnya. PA 212, FPI, GNPF Ulama sangat kecewa. Walaupun bibir mereka bersilat lidah, berdiplomasi mengaku tidak kecewa, tapi tetap kekecewaan terlihat jelas dari raut wajah dan getaran suaranya. Hasil berbagai lembaga survei, Prabowo sangat sering menjadi kandidat paling kuat jadi capres. Partai Gerindra pun sudah menyatakan akan kembali mengajukan Prabowo jadi capres. Walaupun sampai saat ini Prabowo tidak pernah mengutarakan niatnya jadi capres. Prabowo malah terus menunjukkan kesetiaannya terhadap Presiden Jokowi. Niat Partai Gerindra untuk mendorong kembali Prabowo Subianto jadi capres mendapat respon dari para pendukung utamanya di tahun 2019. Ketua Persaudaraan Alumni PA 212, Slamet Ma'arif, tanggapi rencana pencalonan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Slamet Ma'arif mengatakan, Prabowo Subianto sebaiknya tak lagi mencalonkan diri
sebagai capres pada Pilpres 2024. Slamet Ma'arif menyarankan agar Prabowo Subianto menjadi negarawan. Rupanya rasa kesal dan amarah masih awet tersimpan di hati Ma'arif. Bahkan menurut Slamet Ma'arif, tidak dicalonkannya lagi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 membuktikan bahwa Partai Gerindra memiliki kaderisasi dan regenerasi yang bagus. Dengan kata lain, jika Prabowo dicalonkan kembali jadi calon presiden, hal itu mengindikasikan bahwa Partai Gerindra kaderisasi dan regenerasinya buruk. Karenanya, ia menuturkan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang energik dan muda. Ma'arif menganggap 2024 saatnya yang muda yang memimpin. Dengan kata lain, Ma'arif menyatakan bahwa Prabowo tidak pantas lagi nyalon jadi capres karena sudah terlalu tua. Permasalahan bangsa ini super banyak dan rumit, sehingga karena sudah tua, Prabowo dikhawatirkan tidak akan sanggup menanganinya. Begitu kira-kira. Mantan pendukung Prabowo lainnya, Ketua Gerakan Nasional Mengawal Fatwa GNPF Ulama, Yusuf Marta mengaku pihaknya tidak pernah mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Tidak pernah katanya. Terus yang kemarin apa? Menurut Yusuf Marta, dukungan tersebut dilakukan semata-mata karena pihaknya ingin adanya pergantian kepemimpinan. Pasalnya, pihaknya merasakan bahwa kekurangan di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tidak ada perubahannya. Jadi, kemarin itu mendukung apa tidak nih Pak Marta? Jadi bingung aneh bacanya. Meski begitu, Yusuf Marta mengaku GNPF Ulama belum menentukan arah dukungannya pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengatakan pihaknya akan melihat kualitas dan komitmen kandidat terlebih dahulu. Dengan kata lain, lihat-lihat dulu calonnya. Takutnya ketipu lagi. Begitulah politik. Dulu mendukung dan memuja bagaikan malaikat, sekarang menyerang, meledek bagaikan tak pernah kenal. Namanya juga politik.